لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Membaca surat Yusuf ayat 24, kisah yang sangat indah yang oleh Quran disebut sebagai kisah terbaik. Kita penasaran dengan ayat ini. Allah mengisahkan bagaimana Yusuf digoda oleh wanita cantik penguasa, istri penguasa saat itu. Sendiri, tidak ada siapa-siapa, istri penguasa, dia yang punya kekuasaan, tidak ada yang berani dengan dia. Di ruang yang tertutup, tidak ada orang lain, terkunci pintunya. Wanita itu tertarik dengan ketampanan Yusuf. Tapi kemudian Yusuf perlahan tapi pasti Yusuf mulai tertarik pada wanita itu. Quran menggambarkan itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wanita itu tertarik dengan Yusuf dan Yusuf pun mulai tertarik dengan wanita itu. Kalaulah Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya, begitulah kami menjauhkan dari Yusuf perbuatan keji dan mungkar itu. Sesungguhnya ia adalah hamba kami yang ikhlas. Kita tertarik untuk menggali ayat ini karena kita penasaran sekali. Karena tidak mudah buat seseorang yang sudah dikuasai oleh syahwat dan nafsunya untuk melepaskan diri dari itu. Tidak dalil, tidak nasihat orang tua, tidak ayat, tidak hadis, itu tidak mudah. Orang kalau sudah tertarik, syahwat sudah naik, kemudian dinasihati oleh ayat pun tidak mempan, nasihat orang tua juga tidak mempan. Maka bagaimana Yusuf bisa lepas dari itu? Ada kata kuncinya. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya. Pertanyaannya adalah apa petunjuk Tuhannya itu? Berupa apa? Sampai Yusuf tergerak untuk berani mengatakan qala ma'adzallah. Dia mengatakan aku berlindung pada Allah. Ini perbuatan dosa. Para ulama menyampaikan dalam tafsir-tafsir mereka tentang petunjuk Tuhannya itu apa. Ternyata tiba-tiba hadir di depan mata Yusuf, dalam bayangan Yusuf hadir wajah ayahnya, Yakub alaihissalam. Yakub menggigit jarinya dengan ekspresi wajah yang kecewa terhadap Yusuf. Disebutkan bahkan Yakub memukul dada Yusuf. Kemudian Yakub berteriak, Yusuf, Yusuf, apa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh ini padahal kau tercatat di antara nama-nama para nabi? Yusuf, kau adalah bin Yakub, kau anaknya Yakub. Yakub adalah putra Ishak, Ishak adalah putra Ibrahim Khalilur Rahman. Ternyata itu yang disebutkan di dalam tafsir-tafsir para ulama. Itulah petunjuk Tuhan yang membuat Yusuf tidak berani melakukan perbuatan dosa. Yusuf mengurungkan niatnya setelah tadinya telah tertarik untuk melakukan dosa. Maka itu artinya ada satu kata kunci yang membuat anak kita punya benteng yang kuat, tidak tergoda oleh berbagai macam dosa. Kuncinya ada pada ayah. Ayah yang hadir dengan wajah yang ekspresif, menunjukkan bahwa ayah ridho atau ayah kecewa. Ayah Yakub yang menyampaikan nasihatnya,
bahkan memberikan teguran dengan tegas memukul dada Yusuf. Dan bahkan ayah yang menyebutkan tentang nasab kebesaran, kau keturunan orang besar, keluarga kita keluarga yang mulia, tak pantas dikotori oleh perbuatan nista ini. Ayah, jadi Anda harus hadir pada kehidupan anak-anak ketika suatu hari nanti mereka terdesak oleh berbagai macam hal yang akan menyebabkan mereka jatuh dalam dosa. Mereka bisa menghadirkan wajah ayah. Yang menjadi masalah adalah ketika ayah tidak hadir di benak mereka, ayah tidak hadir dalam kehidupan mereka, maka tidak akan pernah tercatat dalam memori mereka tentang ayah. Maka bagaimana mereka menghadirkan petunjuk Tuhan dalam dirinya berupa kehadiran ayah yang selama ini berinteraksi dengan baik dengan anak-anak? Maka ayah, Anda adalah ayat Allah, petunjuk Allah di muka bumi ini untuk anak-anak Anda. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله